Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Al-Islamiyah atau bimbingan-bimbingan Islam oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas bab tentang mubtilatul Islam, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Sudah kita sampaikan beberapa poin. Di sini bukan dalam rangka membatasi pembatal Islam cuman ini saja, tidak. Tapi ini beliau hanya menyebutkan beberapa hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Karena perkara-perkara yang bisa membatalkan Islam lebih dari apa yang beliau sebutkan di kitab ini. Poin yang pertama, beliau menyebutkan doa ghairillah. Di antara pembatal keislaman adalah berdoa kepada selain Allah. Entah kepada jin, kepada wali, kepada kuburan-kuburan keramat, dan yang semisalnya. Ya, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia syirik, melakukan perbuatan syirik yang akbar, syirik yang besar, dan dia kafir, keluar dari Islam. Berbeda kalau misalnya dia mintanya kepada Allah, namun dia minta tersebut dengan dia minta kepada Allah, namun mintanya di kuburan, dengan anggapan kalau minta di kuburan itu doanya lebih mustajab. Maka yang ini syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, tapi kalau yang diminta langsung kuburannya, langsung mayatnya yang dijadikan sebagai tempat dia meminta, ya Syekh fulan, yang dipanggil itu jenazahnya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik. Tapi kalau yang diminta adalah Allah, Allahumma ya Allah, ya, yang diminta adalah Allah, namun mintanya itu adalah di kuburan, ya, dengan alasan doanya lebih mustajab, maka ini syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian poin yang kedua, ini sudah kita bahas, cuman sekedar murajaah. Yang kedua, yaitu ismi'zazul qalbi min tauhidillah. Benci hatinya itu membenci tauhid, membenci dakwah kepada tauhid, memerangi tauhid, dan juga menghidupkan kesyirikan-kesyirikan. Ya, ini juga pembatal keislaman. Karena seorang muslim itu punya akidah al-wala' wal bara', cinta dan benci. Dia cinta dan benci karena Allah. Dia mencintai apa-apa yang dicintai Allah, yaitu tauhid adalah perkara yang dicintai Allah azza wa jalla. Dan dia wajib membenci apa yang dibenci sama Allah, diantaranya adalah syirik. Maka apabila dibalik,
dia jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian yang ketiga adalah adzabhu li rasulin awwaliyin, menyembelih kepada selain Allah. Ya, menyembelih kepada selain Allah, entah kepada rasul atau menyembelih kepada wali, kepada jin penunggu dan yang semisalnya. Karena nyembelih itu adalah salah satu bentuk ibadah. Maka namanya ibadah enggak boleh diserahkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan yang akbar dan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Ya, kemudian yang keempat, an-nadhru li makhluqin, bernadar untuk makhluk. Ya, nadar ini juga termasuk ibadah. Maka tidak boleh beribadah, melaksanakan nadar kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, yang kelima adalah at-tawaf haulal qabri biniyati taqarrub wal ibadati lahu. Yang kelima adalah tawaf di kuburan dalam rangka taqarrub kepada penghuni kubur itu. Dalam rangka mendekatkan diri kepada penghuni kubur itu. Ini sudah kita bahas. Ada yang tawaf di kuburan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri. Memang tawafnya itu dipersembahkan kepada si penghuni kubur itu. Maka ini syirik apa? Akbar. Ada yang tawaf, dia tawafnya itu lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tawafnya di kuburan. Ya, maka ini bid'ah di dalam agama dan tidak sampai taraf syirik akbar. Akan tetapi syirik asghar, yaitu sarana menuju kesyirikan. Namun pelakunya tidak dikafirkan. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang keenam, al-i'timad wa tawakkal ala ghairillah, bersandar atau bertawakal kepada selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas. Tawakal yang sejati, yang sempurna, atau tawakal yang dimaksud adalah yaitu menggabungkan antara sebab dan kehendak Allah. Tawakal itu bukan cul-culan. Kalau bahasa orang Surabaya ini, tawakal itu cul-culan. Artinya apa? Udah tawakal kepada Allah. Dia nggak mau mencari sebab. Seperti mungkin kalau Anda pernah menjumpai ya, ada sebagian orang itu kalau naik motor nggak pakai helm. Ya, dikasih tahu, gawe helm, pakai helm. Ya, itu untuk keselamatan. Dia mengatakan tawakal ala Allah. Ya, nggak usah pakai helm. Motormu ini nggak pernah kau benerin remnya, lampunya mati, nanti kecelakaan loh kau itu. Tawakal kepada Allah. Ya. Di satu sisi benar bahwasanya yang mentakdirkan kecelakaan siapa? Allah memang. Tapi dia lupa kalau Allah memerintahkan juga untuk mencari sebab yang memang itu sebab. Ya, sebab-sebab yang syar'i atau sebab-sebab yang kauni. Yang kauni itu artinya yang ada ilmiah yang nyambung antara sebab dan akibatnya, ini connect. Nggak ada dalilnya memang. Kalau yang syar'i ada dalilnya. Sakit dibacakan ayat Al-Quran. Itu ada dalilnya. Connect antara sebab dan akibat ini nyambung, disambungkan sama dalil. Nah, ada yang disambungkan itu karena ilmiah memang. Helm itu menyebabkan seseorang selamat dari kecelakaan. Itu sebab akibatnya nyambung. Kepalanya dia jatuh, nah helmnya ini melindungi kepalanya. Loh, ilmiah nggak? Ilmiah. Meskipun nggak ada dalilnya helm ini. Ada dalilnya helm. Ada dalilnya helm. Tapi yang nggak ilmiah, maka nggak boleh dilakukan. Kayak jimat misalnya. Orang pakai jimat supaya dia selamat dari kecelakaan. Sebab akibatnya nyambung nggak antara jimat dan kecelakaan? Apakah ketika orangnya celaka,
kemudian jimatnya ini dengan tenaganya terus ate nyentuh tanah itu, aspal, terus gak sido ini, gara-gara jimatnya ini. Masuk akal ilmiah enggak? Enggak ilmiah. Ya, enggak ilmiah. Maka yang seperti ini sebab akibatnya enggak nyambung, enggak connect. Maka enggak boleh melakukannya. Kalau melakukannya, maka kemungkinannya dua. Syirik kecil dan syirik besar. Saya ulangi ya, pakai jimat itu. Barang siapa yang melakukannya, maka dia kemungkinannya jatuh dalam dua hal. Kalau enggak syirik kecil, syirik besar. Pertanyaannya, kalau antum jeli, kapan jimat itu syirik kecil dan kapan jimat itu syirik besar? Memakai jimat itu, kalau memakai jimatnya karena sebab dan keselamatan dari Allah dengan dari jimat itu, maka itu termasuk syirik kecil. Apabila dia menyangka bahwa bukan Allah yang memberikan keselamatan, hanya jimat itu yang memberikan, maka itu termasuk. Ahsan. Kalau dia menyangka bahwa jimat ini cuman ikhtiar, cuman sarana, yang nyelamatin Allah. Jimat ini cuman ikhtiar, sama seperti jenengan pakai helm katanya. Ketika dia seperti itu, maka syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan enggak, jimat ini yang menyelamatkan saya, merdeka jimat ini, ya, dia bisa menyelamatkan saya dengan sendirinya, berarti dia meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Pertanyaan lagi, kenapa yang tadi kok disebut syirik kecil? Yang pakai jimat tapi anggapannya jimat ini cuma sebatas ikhtiar saja, Allah yang menyelamatkan. Kenapa kok sih tetap dibilang syirik? Sisi syiriknya dari mana? Bunda, gini, syirik itu pengertiannya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Syirik itu pengertiannya secara umum adalah mensejajarkan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi itu di sisi mana syiriknya itu? Dia tidak, bukan dari sisi itu syiriknya. Dari sisi mana dia menyamakan Allah dengan jimat itu? Apa yang dari sisi pertolongan? Dari sisi itu yang syirik akbar. Enggak, ini yang syirik kecil. Iya, memang dari alat atau tadi kita antum jeli ya, pahami ya. Syirik itu pengertiannya menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang harusnya Allah ijenan sendirian. Nggak boleh ada yang ikut-ikutan dalam perkara ini kecuali siapa? Allah. Nah, tadi orang pakai jimat, dia menganggap bahwa ini bukan jimat ya, anak cuman meraktekkan, antum dikira pakai jimat anak. Dia meyakini Allah yang menyelamatkan, bukan jimat. Itu keyakinannya dia. Jimat ini hanya sebatas sarana, ikhtiar. Kenapa kok tetap dibilang syirik? Dari sisi mana Allah disamakan dengan jimat ini? Dari sisi mana? Bukan tawakal. Tawakalnya tetap kepada Allah dia. Yang syirik kecil ini tawakalnya tetap kepada Allah. Yang mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat, artinya yang bikin hukum sebab akibat cuman Allah tok. Paham maksudnya? Yang bikin hukum sebab akibat itu hanya Allah. Nah, dia ketika pakai jimat, dia itu bikin hukum sebab akibat sendiri. Ngarang-ngarang hukum sebab akibat sendiri. Padahal nggak boleh ada yang bikin hukum sebab akibat kecuali Allah. Makanya disebut hukum sebab akibat ini, istilah syar'inya disebut sunnatullah. Ya kan? Api, kalau dikasih air, maka apinya
padam. Yang bikin efek seperti ini cuman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bikin, maka terserah Allah mau dirubah-rubah sakarepe, terserah Allah. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke api, harusnya secara teori hukum sebab akibat Nabi Ibrahim sudah apa? Kosong, sudah hangus. Tapi karena Allah yang bikin hukum sebab akibat, iya, dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Api yang harusnya panas menjadi apa bagi Ibrahim? Dingin. Nah, ini yang pakai jimat, dia itu ngarang-ngarang sendiri. Jimat bisa menyelamatkan, bisa menyebabkan seseorang selamat dari kecelakaan. Allah nggak pernah menjadikan jimat itu untuk selamatan. Nggak ada hukum sebab akibat di situ. Kau munculkan sendiri hukum sebab akibatnya. Berarti di situ kau mensejajarkan dirimu dengan Allah pada perkara bikin hukum sebab akibat. Paham jemaah? Itu dari sisi itu syirik kecilnya. Baik, ini sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang poin yang ketujuh, ar-ruku'. Di antara yang membatalkan keislaman, ar-ruku' awis sujudu biniyatil ibadati lil muluk awil udama al-ahya awil amwat. Illa an yakuna jahilan li anna ar-ruku'a was sujuda ibadatun lillahi wahdah. Di antara perkara yang membatalkan keislaman adalah ruku' atau sujud dengan niat ibadah. Ya, dengan niat ibadah atau dengan niat mengibadahi raja-raja atau mengibadahi para tokoh-tokoh baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ya, di sini beliau ingin membedakan antara sujud yang ibadah dengan sujud yang bukan ibadah. Karena memang secara asal sujud itu ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Seperti misalnya seorang menghormati, dalam rangka menghormati. Seperti misalnya Allah mengatakan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ini sujud ibadah apa sujud ta'zim? Dari sisi perintah Allah itu ibadah. Karena yang nyuruh sujud siapa? Allah. Berarti ketika malaikat mengerjakannya, maka malaikat terhitung mengerjakan ibadah kepada Allah. Tapi dari sisi Adamnya, maka malaikat sujud kepada Adam itu dalam rangka menghormati. Ya, sujud penghormatan kepada Adam, bukan menyembah Adam. Demikian juga dalam surat Yusuf, ketika Yakub dan anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir, maka mereka semua sujud kepada Yusuf. Fakharru lahu sujada. Mereka pun sujud kepada Yusuf. Namun sujud di sini adalah sujud dalam rangka ta'zim, mengagungkan, menghormati, bukan dalam rangka ibadah. Memang di dalam syariat-syariat terdahulu itu dibolehkan sujud kepada selain Allah dalam rangka menghormati, itu dibolehkan. Tapi kemudian di syariat Nabi Muhammad SAW itu dihapus. Sehingga tidak boleh seseorang sujud kepada selain Allah meskipun dalam rangka menghormati. Tidak boleh. Apalagi dalam rangka ibadah. Malika oleh mana? Karena kalau sujud dalam rangka ibadah itu sudah diharamkan sejak dahulu, tidak berubah hukum haramnya. Nabi SAW atau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika datang ke kota Madinah. Ketika itu Mu'ad habis dari negeri Syam. Ketika datang di kota Madinah, maka Mu'ad langsung menemui Nabi SAW dan langsung sujud kepada beliau. Karena menurut Mu'ad, saya di Syam itu ngelihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sujud kepada pendeta-pendetanya. Terus saya mikir, kalau Yahudi Nasrani sujud kepada pendeta, karena pendeta ini manusia yang dianggap soleh sama mereka,
Maka kalau gitu di dalam Islam, siapa manusia yang pantas untuk disujudi? Nabi SAW. Itu alasan logis dari Mu'adz bin Jabal. Maka langsung ketemu Nabi, begitu nyampe Madinah langsung ketemu Nabi, langsung sujud. Gatik A, gatik B, langsung sujud. Terus. Maka melihat hal itu, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'azamati haqqihi." Seandainya memang boleh. Lihat, Nabi mengatakan seandainya. Ya, seandainya boleh aku untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, yakni sujud kepada selain Allah, seandainya boleh, aku akan perintahkan istri-istri sujud kepada suami-suaminya. Karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Tapi boleh nggak istri sujud kepada suami? Nggak boleh. Ya, meskipun dalam rangka menghormati, nggak boleh. Akan tetapi hukumnya berbeda. Seorang yang sujud kepada selain Allah dalam rangka menyembah kepada dia, maka jatuhnya syirik akbar. Tapi kalau yang sujud dalam rangka menghormati tadi, maka jatuhnya syirik asghar, tidak sampai membatalkan keislaman. Makanya di sini kata beliau, illa an yakuna jahilan, kecuali kalau dia dalam kondisi jahil, dia nggak tahu kalau sujud kepada selain Allah itu nggak boleh, maka dikasih udzur. Li'anna ruku'a was sujud ibadatun lillahi wahda. Karena rukuk dan sujud adalah sebuah ibadah yang hanya diberikan kepada Allah, tidak diberikan kepada selain Allah. Ya. Baik, kemudian yang ke-8 di antara hal yang membatalkan keislaman adalah ingkaru ruknin min arkanil islamil ma'rufati kas-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj au ingkaru ruknin min arkanil iman wa hiyal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Di antara pembatal keislaman adalah mengingkari salah satu dari 5 rukun Islam atau 6 rukun iman. Mengingkari sholat, puasa, zakat, haji, atau mengingkari iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kitab, rasul, takdir. Barang siapa yang mengingkari satu saja, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Wa ghairi dzalika mimma huwa ma'lumun minad din bid-darurah, atau mengingkari perkara-perkara lain yang memang itu sudah menjadi bagian dari ma'lum minad din bid-darurah. Apa itu ma'lum minad din bid-darurah? Yaitu perkara-perkara yang sudah diketahui, meskipun nggak pakai belajar, orang sudah tahu kalau perkara tersebut wajib atau haram. Contoh misalnya zina. Zina ini orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu ngaji gitu, orang sudah tahu nggak kalau zina ini haram? Tahu. Mencuri, berdusta, orang nggak pernah belajar agama sekalipun tahu kalau itu perbuatan haram. Nah, barang siapa yang mengingkarinya, oh enggak, zina enggak haram, ya zina boleh, padahal ini perkara yang sudah diketahui bersama hukumnya, tapi dia ingkari, maka kafir, keluar dari Islam. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, semua orang Islam tahu, meskipun mereka nggak pernah mengenyam pendidikan agama, nggak pernah duduk di majelis-majelis ilmu, tahu kalau sholat itu wajib, tahu kalau puasa itu wajib, tahu kalau jilbab itu wajib, tapi dia mengingkari kewajibannya. Dia meyakini bahwa sholat nggak wajib, puasa nggak wajib, jilbab nggak wajib, meskipun dia sholat. Awas di sini. Meskipun dia melaksanakan sholat, namun dia meyakini sholat tidak wajib, maka kafir. Kafir dia. Pertanyaan. Ada orang tadi mengingkari minum khamr, haramnya khamr misalnya. Dia mengatakan khamr nggak haram. Ya, khamr itu tidak haram. Padahal sudah diketahui keharaman khamr di zaman sekarang. Beda kalau zaman dahulu. Seperti Imam Abu Hanifah misalnya,
Beliau menganggap bahwa khamar yang diharamkan cuman Dari anggur. yang dari anggur. Ya. Kalau ulama-ulama di zaman dahulu ma'dzur, diberi uzur. Karena mereka berfatwa sesuai dengan hadis yang sudah sampai kepada mereka. Ya, menurut kapasitasnya beliau, hadisnya ya sudah sampai kepada beliau cuman sebatas itu saja. Maka beliau berfatwa dengan sebatas hadis yang beliau terima. Nah, itu diberi uzur. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang hadis sudah tersebar, hadis sudah dibukukan, sudah dikumpulkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahkan sudah ditakhrij, sudah dihukumi ini hadis sahih atau tidak dan yang lainnya. Dan hukumnya sudah disepakati bahwa khamar ini haram. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Apapun jenis khamarnya, mau diminum, mau diisap, mau disuntikkan, semua yang memabukkan itu khamar, dan semua khamar itu haram. Muncul orang zaman sekarang mengatakan khamar tidak haram. Kafir atau tidak? Kafir. Baik, pertanyaan kedua. Seorang dia tidak meyakini haramnya ad-dukhon, haramnya rokok. Kafir atau tidak? Hati-hati loh, salah nanti jadi khawarij. Seorang tidak meyakini haramnya rokok, kafir atau tidak? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, masih ihtimal, sahih. Berarti tidak dikafirkan. Orang yang masih tidak mengingkari, meyakini rokok itu haram, maka tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Artinya dalil-dalil yang ada itu tidak secara spesifik menyebutkan tentang rokok, plus banyaknya syubhat dalam masalah ini yang dilontarkan oleh orang-orang yang masih ngerokok, oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz yang masih ngerokok. Ya, banyaknya syubhat di situ, sehingga orang yang masih meyakini rokok itu halal atau minimal mubah lah, bukan halal, makruh, maka dia tidak dikafirkan. Beda nggak keharaman khamar sama rokok? Beda. Ya. Tapi itu yang disebut dengan maklum minad-din bid-darurah. Maka barang siapa yang mengingkari rukun Islam salah satunya atau rukun iman, maka dia kafir. Yang kesembilan, yaitu karahiyatul Islam au karahiyatu syai'in mujma'in alaihi fil ibadat awil muamalat awil iktisad awil akhlaq liqaulihi ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Poin yang kesembilan, di antara hal yang membatalkan keislaman adalah membenci Islam. Meskipun dia muslim, tapi dia nggak suka dengan Islam ini. Atau membenci sesuatu dari syariat Islam, seperti ibadah, atau perkara-perkara muamalah, atau perkara ekonomi, atau perkara-perkara akhlak. Dia nggak suka, benci dia itu. Kenapa sih kok ada hukum seperti ini? Lapo sih kok atik poso bareng? Malah gak esok mangan aku. Meskipun dia mengerjakan puasa tersebut, tapi hatinya itu nggak suka dengan syariat itu. Benci dia, belenek dengan syariat tersebut. Atau misalnya zakat. Ngapain sih pakai zakat ini? Kait nyelengi duit. Baru nabung. Sudah setahun, haulnya sudah setahun, nisabnya sudah sampai, kongkon ngetokno 2,5%. Iya, lumayan loh 2,5% itu. Kalau 1M berapa 2,5%? 25 juta tuh. Oleh motor apa? NMAX. Iyo, ayo. Lumayan gitu. Ada yang ngedumel itu, dia itu nggak setuju sama sekali dengan syariat zakat itu. Meskipun dia mengeluarkannya, tapi mengeluarkannya itu bukan karena dia taat kepada Allah, cuman gak enak, sungkan, kok gak rasan-rasan tonggo, nanti dirasani sama tetangga, dibilang bakhil, ya wis lah wis. Tapi sakjane aku gak setuju ambil zakat itu. Nah, ini yang banyak, ini yang gak setuju sama syariat Islam, diantaranya apa?
at-ta'addud, poligami. Iya. Itu banyak di antara wanita-wanita, bahkan ada wanita yang sudah ngaji bahkan. Dan pernah terjadi di salah satu kajian Ustadz kita di kajiannya Ustadz Abdurrahman Thayyib itu, sampai ada yang bertanya, seorang wanita yang bertanya, Ustadz, kenapa syariat Islam ini zalim? Ya, mendolimi wanita dengan poligami tersebut. Diperingatkan sama beliau kalau ini ucapan kufur, meskipun beliau nggak langsung memvonis orangnya, karena ada rinciannya lagi kalau memvonis individu. Tapi kalau secara umum ucapan itu adalah ucapan kufur, keluar dari Islam orang yang mengucapkannya secara apa? Umum. Tapi kalau individu-individunya perlu iqamatul hujjah dulu. Mungkin pas ngomong gitu lagi sedang ya, enggak waras, memang mungkin ini mentalnya ada gangguan, ya bisa jadi, wallahu a'lam. Tapi intinya ucapan itu ucapan kufur. Dia membenci syariat Islam, bahkan menuduh syariat poligami ini syariat yang menggolimi wanita. Na'udzubillah. Beda ya antara seorang wanita yang dia ini belum mampu untuk dipoligami sama orang yang membenci poligaminya itu. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau nggak mampu poligami maka dipampukan. Ya, kalau belum siap poligami maka disiapkan. Itu kewajibannya. Sama seperti antum misalnya belum mampu untuk haji. Sahih jamaah, kita ini belum mampu untuk haji. Antrinya lama, kemudian biayanya bukan biaya yang sedikit. Apakah ketidakmampuan kita untuk melaksanakan haji kemudian menyebabkan kita benci sama ibadah haji? Iya, ngapain sih pakai haji bareng ini? Ya kan, ngapain sih hajinya kok harus setahun sekali, harus di Mekah? Kenapa nggak bikin sendiri di Indonesia? Iya, kita bisa kok. Iya, bikin replikanya Ka'bah gitu, bisa kita. Taruh di mana? Kalimantan sana kan banyak tempat kosong gitu. Menghemat biaya. Dan nggak perlu bulan Dzulhijjah. Ya, tiap hari kapanpun bisa berhaji. Kenapa enggak gitu? Intinya dia membenci salah satu dari syariat Allah. Atau masalah muamalah misalnya. Ya, masalah muamalah. Seperti misalnya kita itu nggak boleh bermuamalah dengan ahli bidah misalnya. Bermuamalah dalam artian kita bersahabat, ya kan, dekat. Itu nggak boleh. Kita diwajibkan hanya boleh bersahabat. Ingat ya, bersahabat, teman dekat hanya dengan orang-orang mukmin yang di atas tauhid dan di atas sunnah. Ya, adapun kalau cuma sekedar kenal, sebatas kenal, nek ketemu nyopo, ya gak masalah. Tapi kalau sampai terjalin hubungan yang harmonis, hubungan yang sahabat, apa istilahnya bahasa Surabaya, konco plek. Iya, ya. Konco kental. Iya. Nah, ini nggak boleh. Ya, kecuali kepada orang-orang yang di atas tauhid dan orang-orang yang punya akidah yang benar. Dia nggak terima dengan itu. Oh, Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, saya bersahabat dengan siapa saja nggak ada masalah. Saya bersahabat sama orang kafir nggak ada masalah. Saya bersahabat sama pemabuk nggak ada masalah. Saya bersahabat sama pezina nggak ada masalah. Ya, belum, nanti masalahnya ada. Minimal masalahnya apa? Kau diam terhadap kemungkarannya. Ya kan? Kalau kau memang sahabat sama dia, ingkari kemungkarannya. Dia jatuh dalam kebidahan, luruskan. Itu baru namanya sahabat. Dia jatuh dalam kemaksiatan, luruskan, nasihati dia, peringatkan dia dari penyimpangan-penyimpangannya. Deloken sedino rong dino nek kon sik tetep dianggap sahabat ambek dhek. Di blok nomormu wis ta. Dia yang enggak mau bersahabat sama ante. Iya. Karena namanya manusia itu pasti kecondongannya dia akan bersahabat dengan orang-orang yang 11-12. Sebagaimana kata pepatah Arab, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana diri kalian, maka demikianlah teman-teman dekat kalian. Kita hanya cocok dengan orang-orang yang
satu tipe dengan kita. Ya, kita nggak akan betah berteman dengan orang-orang yang jauh berbeda dengan kita. Ya, kalaupun cuma sekedar kenal, ya kenal, tapi betah berlama-lama sama dia nggak mungkin. Karena bisa bayangkan ada orang yang soleh, taat, kenceng kepada Allah, takut kepada Allah, dengan orang yang ahli maksiat. Gimana jadinya dua orang ini ketika berkawan? Yang ahli maksiat gak betah sama yang soleh. Iya, apa lagi ngene gak oleh haram jare. Mau begini gak oleh. Mau begini gak boleh. Ruwet. Siti-siti gak oleh, siti-siti haram gitu. Gak betah dia. Yang orang soleh juga gak betah. Sudah dibilangi balik-balik gak boleh, tetap ngeyel, tetap mokong. Sudah saya kasih ayat, sudah saya kasih dalil ini perbuatan haram, tetap gak mau. Cengkal nih, keras kepala gitu. Sama mentalnya dua-duanya. Ya. Nah dia gak setuju dengan konsep seperti ini. Maka ini dikhawatirkan bisa menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Atau dalam masalah ekonomi tadi, kalau dalam masalah ekonomi seperti zakat tadi, dia nggak setuju dengan zakat tersebut. Dia nggak setuju kalau umat Islam ini, seorang muslim itu harus sederhana, nggak boleh dia terlalu menghambur-hamburkan hartanya, tapi dia juga nggak boleh bakhil, dia pelit. Atau dalam masalah akhlak, dalam masalah akhlak misalnya, seperti misalnya dia nggak setuju kalau dia nggak setuju dalam masalah akhlak misalnya kepada orang tua. Konsepnya di dalam Islam, seorang itu tetap berakhlak baik kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya bengis, meskipun orang tuanya kejam, meskipun orang tuanya itu menelantarkan dia dari kecil. Anda bisa bayangkan ada seorang anak, dia dari kecil itu dibuang sama orang tuanya, ditelantarkan sama orang tuanya. Akhirnya dia tumbuh dewasa, entah di panti asuhan atau apa, dia tumbuh dewasa, ternyata menjadi orang sukses. Akhirnya kemudian orang tuanya ini ketika ngelihat anaknya sukses, nyesel dia. Akhirnya dia minta maaf orang tuanya kepada anaknya. Akhlak dalam Islam gimana? Memaafkan. Memaafkan harus. Tetap dilupakan itu. Semua keburukan-keburukan orang tuanya dilupakan. Karena kewajiban saya adalah tetap berbakti sama orang tua. Adapun perbuatan orang tua ke saya, itu nanti hisabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu gak terima dia konsepnya kalau seperti itu di dalam Islam. Seorang rakyat wajib dia taat kepada pemimpin. Seorang suami wajib taat sama istri. Kebalik. Enggak, ada seperti itu soalnya. Seorang istri wajib taat kepada suaminya. Nah itu dia nggak terima. Dengan konsep akhlak di dalam Islam seperti itu dia nggak terima. Selalu muncul nada-nada protes. Ketika saya sampaikan itu kepada ibu-ibu, istri wajib taat kepada suaminya, ada nada-nada sumbang itu, delok-delok bojone Ustaz. Lihat-lihat dulu bojone. Iya, lihat apanya dulu, lihat akidahnya, lihat imannya, lihat sholatnya benar. Kalau dia mungkin orang yang nggak menegakkan agama Allah, meninggalkan sholat misalnya, ya sudah ditinggalkan. Tapi kalau dia hanya sebatas mungkin dia ini orangnya punya ekonomi yang kurang misalnya, jarang membahagiakan istrinya misalnya, ini perkara-perkara yang masih bisa ditolerir, tetap taat kepada suami. Maka dia nggak setuju dengan konsep seperti ini. Dia bikin konsep akhlak yang baru. Semakin banyak uang belanja, maka semakin taat kepada istri, semakin sayang. Tapi semakin sedikit uang belanja, uang jajan, maka tapi ini dikhawatirkan bisa keluar dari Islam karena dia menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ke-10,
al-istihza'u bi syai'in minal Qur'an awil haditsis sahih aw bi hukmin mujma'in alaihi min ahkamil Islam liqaulihi ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Poin yang ke-10 adalah istihza, mengolok-olok sesuatu dari Al-Qur'an. Misalnya ya, bentuk istihza itu adalah memperolok, baik memperolok dengan membacanya itu dengan nada mengejek. Ya, membacanya itu sudah dengan nada mengejek, atau memang ayatnya yang dibaca dengan diplesetkan. Seperti misalnya, ini hanya sebatas contoh saja. Dia ngejokes, banyol. Ya, dia banyol. Karena ada sebagian orang ini stand up syar'i katanya. Naudzubillah. Yang dibikin banyol ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW atau syariat Islam. Itu dijadikan sebagai bahan stand up-nya, bahan komedinya. Itu kekufuran di dalam Islam. Ini ayatnya jelas di dalam surah At-Taubah. Ini hanya sebatas contoh. Misalnya ada jokes. Ini jokesnya agak kotor juga sih sebenarnya sih. Yang lain aja wis. Tapi apa-apa, enggak saya terjemahkan saja. Yang ngerti-ngerti, yang enggak ngerti ya wis. Ya. Dia ngejokes dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wal farji walayalin ashr. Ya. Yang sudah tahu, yang enggak tahu ya sudah. Baik. Ini dalam rangka ngejokes, bukan dalam rangka dia keliru membaca. Kalau keliru membaca, oke, maafu, dimaafkan. Tapi ini sengaja dia membaca dengan seperti itu dalam rangka ngejokes untuk bikin orang-orang tertawa. Nah, ini kufur orang yang seperti ini. Ana cuma nyontohkan ya, awas. Ana tadi cuma nyontohkan, bukan sengaja ngejokes, tidak. Ya. Ada lagi yang membaca ayat tapi dengan nada yang istihza. Ya, pernah berapa tahun yang lalu itu ada seorang dai, seorang ustadz yang katanya salafi. Dia ini menyuruh salafiyin ahlus sunnah untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi, pesta pemilu. Ya, disuruh untuk ikut nyoblos. Karena kata dia, kalau nggak nyoblos nanti yang naik adalah orang-orang LGBT, orang-orang yang maksiat. Nanti kalau sudah naik yang model-model kayak gini, keluar lagi ayatnya, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, tapi dengan bibir yang gini. Itu istihza. Nah, muncul orang-orang seperti ini. Atau istihza dengan hadits Nabi SAW, memperolok hadits Nabi SAW. Dan itu juga kejadian lagi-lagi waktu rame-ramenya pemilu. Ada seorang ustadz, sama juga katanya salafi, rajin kampanye. Rajin kampanye, ikut mensukseskan salah satu paslon. Dia membawakan hadits Nabi SAW, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi 2 rakaat ditulis dengan tagar 02. Nah, ini istihza terhadap hadits Nabi SAW. Muncul orang-orang seperti, kalau ustadznya saja berani istihza seperti itu, apalagi yang awam. Ya, maka jadikan Al-Quran ini sesuatu yang berat, sesuatu yang agung. Jangan dijadikan sebagai bahan bercandaan. Hadits juga demikian. Itu ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi SAW. Atau istihza dengan salah satu hukum dari hukum-hukum Islam. Ya, seperti kita lihat sebagian orang demi konten dia memperolok syariat sholat. Nah, itu sering di mana TikTok, model-model gitu-gitu itu. Ya kan? Bercanda, memperolok syariat Allah itu.
Mereka niatnya bercanda, jokes, tapi itu memperolok syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang viral dulu itu? Salat dibikin main, iya, salat terus kemudian joget-joget apa, itu istihza. Nah, baik, Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. Mana tadi? Iya. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Dan apabila kau bertanya kepada mereka, ini konteksnya orang-orang munafik. Apabila engkau bertanya kepada orang-orang munafik ini, kenapa kalian mengucapkan ucapan seperti itu? Mereka mengatakan, kami hanya bercanda, kami hanya bermain-main, berkelakar, guyon, gak serius. Itu karena orang munafik mengatakan kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya, ma ra'aina qauman ajbanu 'inda liqa'il adu min haula. Kami tidak pernah mendapati ada suatu kaum yang lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh melainkan mereka, yakni Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Mereka memperolok Nabi dan sahabat-sahabatnya. Maka kemudian diturunkan ayat ini. Mereka mengatakan, kami hanya bercanda, kami hanya bersenda gurau. Maka kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, ya, dan dengan nama Rasulnya kalian memperolok, kalian bercanda, guyonan? Maka la ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan, jangan cari-cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kemudian yang ke-11, ingkaru syai'in minal Qur'anil Karim awil ahaditsis sahihah mimma yujibur riddah 'anid din idza ta'ammada dzalika an ilmin bila syubhah. Pembatal keislaman berikutnya adalah mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an atau dari hadits Nabi SAW pada perkara-perkara yang memang kalau diingkari bisa jadi murtad. Dia mengingkarinya dengan ilmu, bukan karena syubhat. Berarti kalau dia mengingkari karena syubhat, tidak dikafirkan. Contoh misalnya ada orang-orang yang mengingkari apa misalnya? Orang-orang yang mengingkari misalnya apa sih? Tadi barusan lewat kok. Nah, ini yang real terjadi. Al-Taib mengingkari kalamullah dengan membaca wa kallamallaha Musa taklima. Sesungguhnya yang berbicara kepada Musa itu sesungguhnya yang berbicara itu adalah Musanya. Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Tapi secara asal dia mengingkari ayat yang di dalam Al-Quran Allah berbicara, diingkari sama dia. Maka ini secara asal kufur hukumnya. Namun karena ada kaum Mu'tazilah yang mereka ini menolak sifat Allah tapi dengan syubhat, dibungkus dengan syubhat, ditolak sama mereka. Maka orang yang menolak sifat Allah ini akhirnya jadi nggak kafir. Ya, kenapa? Karena kena syubhat. Tapi kalau sudah dijelaskan sama dia syubhatnya, terang benderang, ya tidak ada lagi syubhat, tetap dia menolak, maka ini yang dijatuhkan vonis kafir. Ya, intinya tidak boleh mengingkari sesuatu apapun dari ayat Al-Quran atau dari hadits Nabi SAW. Kalau misalnya ada ayat yang bertentangan, seakan-akan bertentangan, maka yakini bahwa kita yang masih belum paham, ya, kita yang masih belum memahaminya. Karena ayat Al-Quran itu nggak mungkin ada yang bertentangan. Demikian juga hadits Nabi nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Ya, maka kalau ada yang bertentangan, yakini kita yang masih belum
belum paham, jangan diingkari salah satunya. Contoh, tadi kita katakan Al-Quran itu kalamnya siapa? Kalam Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada salah seorang musyrik yang minta jaminan perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sehingga dia mendengarkan kalamullah. Apa yang dimaksud kalamullah di situ? Al-Quran. Berarti Al-Quran kalamullah. Baik, simpan ayat ini. Saya bacakan ayat yang kedua dalam surah Al-Haqqah. Allah mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapannya Rasul yang mulia. Ya. Tadi di surat At-Taubah, Quran ucapan siapa? Allah. Di surat Al-Haqqah, Al-Quran ucapannya Rasul. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kurang, tak tambahi lagi 3 ayat. Di surah At-Takwir, Allah mengatakan dengan ayat yang sama, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran ini adalah ucapan Rasul yang mulia. Tapi maksudnya di sini siapa? Kalau tadi surat Al-Haqqah maksudnya Nabi Muhammad. Kalau di sini surat At-Takwir maksudnya Rasul yang mulia siapa? Jibril alaihi salam. Baik, berarti kita punya 3 ayat. Surat At-Taubah mengatakan Al-Quran kalamullah. Surat Al-Haqqah mengatakan Al-Quran ucapannya Nabi Muhammad SAW. Surat At-Takwir dikatakan Al-Quran ucapannya Jibril. Saya tanya, yang benar dari 3 ayat ini yang mana? Surat At-Taubah. Hati-hati kita jebak sampean, Bang. Benar semua. Itu dulu. Soal nanti dikompromikannya bagaimana kok dicek. Yang penting kita imani dulu. Karena Allah mengatakan sudah di dalam surat Ali Imran, di awal-awal surat Ali Imran, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang yang memiliki ilmu, orang-orang beriman, ketika menghadapi ayat-ayat seperti ini, dia mengatakan amanna, kami imani. Kenapa? Kullun min indi rabbina. Karena semua ayat ini dari siapa? Dari Rob kami, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi opo, tapi gak kena disambung. Engkau disik ta? Nanti dulu itu. Yang penting yakini ini, jangan diingkari. Karena kalau kau mengingkari salah satunya, ini batal keislamanmu. Ya. Nah, bagaimana sekarang cara menggabungkannya? Gak apa-apa, antum gak paham tentang bagaimana cara menggabungkannya, itu dikasih udzur. Tapi kalau antum menolak salah satu ayat, gak dikasih udzur. Gak dikasih udzur itu, wis auto murtad itu, hati-hati. Ya. Antum gak tahu tentang bagaimana menjamakkan 3 ayat ini. Murtad gak? Kafir gak? Tidak. Ya. Cuman ya dosa karena gak belajar. Iya. Tapi nggak sampai keluar dari Islam. Bagaimana menggabungkannya? Hanya menyampaikan. Yang Jibril menyampaikan perkataan Allah tersebut. Rasul menyampaikan kepada kami. 6. Secara asal Al-Quran itu firman Allah. Itu disik. Adapun dikatakan Al-Quran ucapannya Jibril, itu dari sisi Jibril yang menyampaikan, mendikte kepada Nabi SAW. Karena Jibril ketika mendikte, Jibril mengucapkannya enggak? Mengucapkannya. Kemudian dikatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad SAW dari sisi Nabi yang menyampaikan kepada sahabat, kepada umatnya. Karena ketika Nabi menyampaikan, Nabi mengucapkannya enggak? Mengucapkannya. Selesai. Ya. Baik, yang ke sampai 26 ini, Masya Allah. Masih 12. Kurang berapa menit? Hah? Masuk tanya jawab. Kurang 15 menit. Baik, yang ke 12. Syatmur Rabbi au la'nuddin au sabbur rasuli sallallahu alaihi wasallam
awil istihza'u bihalihi au naqdi ma ja'a bihi mimma yujibul kufr. Yang ke-12 ini hampir mirip dengan yang ke-10. Mencela Allah atau melaknat Islam. Ya, la'anallahu 'alal muslimin. La'anallahul muslimin. Ya. Mencela Islam. Islam adalah agama terlaknat. Padahal dewe muslim. Ada orang-orang kayak gitu. Atau menghina Nabi SAW, mencela Nabi, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini doyan kawin. Iya, itu diucapkan oleh sebagian orang muslim, tapi munafik. Ya, Nabi Muhammad itu pedofil. Ada ucapan-ucapan demikian, mencela Nabi SAW. Kalau itu kalau yang mengucapkan itu orang kafir, maka wajar. Ya, meskipun ya gregetan pisan. Ya, tapi kalau yang mengucapkan itu adalah seorang yang katanya muslim, luwe gregetan enggak? Lebih gregetan. Ya. Ya, memperolok Nabi SAW atau memperolok kehidupannya Nabi, memperolok fisiknya Nabi atau memperolok kehidupannya Nabi SAW. Ya. Atau yang juga menjadi kafir adalah yaitu seseorang mengkritik sesuatu yang syariat yang datang dari Nabi SAW dikritik sama dia. Sakjane gak ngono, mestine ngene. Keliru Nabi. Duh. Iya. Dikritik gitu, kayak yang dapat wahyu itu dia. Sebenarnya puasa itu jangan sampai maghrib lah. Ya, karena maghrib itu orang-orang pulang kantor. Iya, mestine mesisan marisa ngono lho. Enggak apa-apa sekalian. Keliru Nabi. Duh. Misalnya ya. Maka orang seperti ini keluar dari Islam. Kemudian yang ke-13, ingkaru syai'in min asma'illah au sifatihi au af'alihi tsabitati fil kitabi was sunnati shahihah min ghairi jahlin wala ta'wil. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan tentang sifat kalam. Ada orang yang mengingkari satu sifat Allah. Diingkari sama dia, Allah tidak melihat atau Allah tidak mendengar, Allah tidak di atas, Allah tidak turun ke langit dunia, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Diingkari sama dia. Satu saja diingkari. Maka secara asal orang ini kafir, keluar dari Islam, karena semua sifat-sifat tersebut ada dalilnya enggak? Ada. Berarti ketika dia mengingkari sifat Allah itu, dia mengingkari dalilnya. Namun bagi yang mengingkari sifat Allah karena ada syubhat, karena ada takwil, dia ini masih ngeblur gitu loh. Dalil-dalilnya ini masih nggak bisa disinkronkan. Gimana katanya Allah di atas, tapi di ayat yang lain Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini dia belum bisa menjamakkan, mengkompromikan dua dalil ini, sehingga dia menetapkan salah satunya, Allah di mana-mana. Allah tidak di atas. Karena kalau Allah di atas, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, kalau tempatnya tidak ada, Allah jelungup. Jadi sampai Anda bilang gitu. Ya, kalau arsy yang nggak ada, berarti Allah jatuh katanya. Na'udzubillah. Ya, tapi kalau yang ucapan Allah jelungup itu sudah ucapan kufur gitu. Ya, tapi kalau sekedar dia meniadakan sifat Allah karena ketidaktahuannya, karena masih ada takwil, masih ada syubhat, maka dia tidak kafir, namun dia keluar dari sunnah alias menjadi ahlil bidah. Ya, seperti kaum Asy'ariyah atau Mu'tazilah atau Maturidiyah, Kullabiyah dan yang semisal dengannya yang tersesat dalam pembahasan asma was sifat. Kemudian yang ke-14, adamul iman bi jami'ir rusul alladzina arsalahumullahu li hidayatin nas
au intiqasu ahadihim liqaulihi ta'ala la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Poin yang ke-14 yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam adalah tidak mengimani semua rasul. Ana rasa enggak ada orang seperti ini. Ya, tidak mengimani semua rasul. Mulai Adam sampai Nabi diingkari kabeh. Nah, ini enggak ada. Tapi ada yang mengingkari salah satunya. Yang mengingkari salah satu rasul tersebut. Itu ada. Atau intikos. Ya, intikos ini bisa berarti dia mengurangi atau meniadakan kerasulan orang tersebut. Misalnya, kayak orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka ini menganggap bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud misalnya, itu bukan Nabi. Tapi menurut orang-orang Yahudi, Sulaiman dan Daud itu hanya sebatas raja. King David, King Solomon. Raja, bukan prophet, bukan Nabi. Ya, ini namanya mengurangi. Seharusnya Daud sama Sulaiman itu Nabi, tapi ternyata cuma dianggap sebatas raja. Iya. Nah, Yahudi belakangan ini rupanya karena mau ada hubungan baik dengan negara-negara Arab, sebagian Yahudi zaman sekarang mengatakan bahwa kita menetapkan kenabian Muhammad. Nah, awalnya itu kaget itu kita itu. Kita baca beberapa berita-berita di negara Palestina terjajah itu, orang-orang Yahudi bikin heboh. Mereka menetapkan Muhammad itu adalah nabi. Tapi khusus buat bangsa Arab. Ya bodoh aja. Tak ketang dah semua. Ya. Kalau Bani Israel nggak berlaku itu kenabian Nabi Muhammad. Ini sama dengan ucapan Yahudi di zaman Nabi SAW. Ya enggak? Dulu di zaman Nabi itu di Madinah ada Yahudi enggak? Sama seperti itu ucapannya. Itu Nabi cuman khusus buat bangsa Arab. Kita Bani Israel enggak ada urusannya sama Nabi itu. Ya, diucapkan lagi sama Yahudi di zaman sekarang. Ya, tapi ada Yahudi yang ekstrim menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya, ditolak. Dia itu bukan utusan Allah. Baik, maka orang seperti ini itu kafir karena Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara rasul. Pertanyaannya, kata Allah la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara rasul. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain, apakah berarti masuk dalam ayat ini? Tuh, cari gak oleh meda-meda no. Enggak, maksudnya tidak membeda-bedakan di sini adalah kita tidak membedakan semua nabi kita imani. Baik itu nabi yang bangsa Arab ataupun Bani Israel ataupun bangsa-bangsa yang lain, selama memang Allah tetapkan kenabiannya, kita mengimaninya. Karena orang Yahudi beda-bedakan. Kalau bukan dari Bani Israel, kita tidak mengimaninya. Itu maksudnya. Tapi kalau membeda-bedakan nabi dari sisi kedudukannya, maka wajib. Memang nabi itu tidak satu level. Ada yang levelnya lebih tinggi daripada level yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang sebagiannya kami afdolkan di atas sebagian yang lain. Maka enggak apa-apa kita mengatakan, bahkan wajib kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia di antara semua Rasul yang lain, wajib. Ya. Yang poin 16 ini, poin 15. Ya, poin yang ke-15 ini butuh penjelasan. Ya, butuh perincian karena bahaya kalau dijelaskan sedikit-sedikit. Takutnya keluar jadi khawarij. Ini kita pending pertemuan yang akan datang tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada sisa waktu? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya.
meskipun kita tidak nyambut dengan orang tua gitu, orang tua kan yang ini kita sambil dulu ini kita salah mana itu gimana? Ya kalau memang kondisinya memang harus. Itu sudah tradisi. Iya, enggak, masalahnya bukan sujudnya, bukan rukuknya, cuman kondisi itu yang menyebabkan kita untuk bungkuk. Paham ya? Jadi kita bukan mengatakan bahwa bungkuk semuanya harus dilarang. Lah kalau ada barang jatuh masuk kali bungkuk. Enggak. Jadi karena memang kita ketika mencium tangan orang tua, ya tangan orang tua letaknya di mana? Ya di bawah. Emang enggak mau ya harus membungkukkan badan. Hanya sebatas itu. Iya. Dan memang nggak sopan kalau misalnya tangan orang tuanya yang dinaikkan ke atas gitu. Iya. Apalagi kalau anaknya lebih tinggi daripada ibunya, orang tuanya. Iya. Apalagi kalau orang tuanya sudah di kursi roda, anaknya berdiri mau berangkat kerja gitu. Ditarik gini kudu ngadeg. Kurang ajar. Ya memang kondisi yang menyebabkan kita. Iya. Ya cuman kalau sampai sungkem, sampai cium kaki, ya ini tidak dibenarkan. Ya, memang tidak syirik. Ya, cuman khawatir di situ nanti ada ya ghulu. Ghulu. Menghormati orang tua ada batasannya. Mencium tangan, ya itu memang hal-hal yang baik untuk dilakukan kepada orang tua. Cuman kalau sampai mencium kaki, ya sampai sujud dan seterusnya dengan anggapan surga di bawah telapak kaki ibu. Memang ada hadis yang menyebutkan hal tersebut, namun bukan berarti secara literal. Ya. Atau budaya-budaya yang bungkuk seperti misalnya amit, permisi. Ya. Nah, itu juga sebaiknya tidak dilakukan oleh seseorang. Ya, karena ada sisi ta'zim di situ, mengagungkan orang tersebut. Memang nggak sampai jatuh dalam kesyirikan. Ya. Maka biasa saja. Kalau mau lewat atau apa, biasa saja permisi gitu, tanpa perlu membungkukkan. Karena bungkuk kepada makhluk dalam rangka menghormati makhluk tersebut, ya itu minimal wasilah min wasail asyirk, sarana yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Belum syirik, awas. Ya, belum syirik. Nanti kebiasaan lewat pohon, amit gitu. Ada pohon beringin gitu, pohon tua angker gitu, amit gitu. Memang belum syirik, tapi di situ nanti akan ada sarana menuju kesyirikan. Nggak cukup cuman amit, ternyata kok masih amit kok diwedeni, kurang sajen. Nah, kasih sajen biar nggak diganggu. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Ya. Ada sebagian orang yang menolak bahwa kenapa hadis-hadis salafi itu dinukil dari yang Ustaz Al-Albani Ustaz. Dan beliau tukang jam gitu maksudnya. Apa itu termasuk merendahkan orangnya atau menolak hadis itu? Ya. Ini orang-orang jahil yang tidak mengetahui hakikat apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau meneliti hadis yang diriwayatkan dari para ulama-ulama itu diteliti oleh beliau. Dari mana hadis ini, jalur periwayatannya siapa saja, orang-orang yang meriwayatkannya siapa saja. Kemudian masing-masing orang dalam mata rantai itu diteliti lahirnya tahun berapa, kemudian dia gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, tinggal di mana. Ya, tinggal di mana ini perawi ini masih satu orang loh ini perawinya ini. Tinggal di mana? Ya, kemudian bagaimana penilaian ulama-ulama yang sezaman dengan kepada orang tersebut, penilaiannya bagaimana? Diteliti sama beliau. Kemudian dengan penelitian itu beliau simpulkan bahwa hadis ini dengan profil masing-masing perawinya tadi, maka hadis ini sahih. Ketika diteliti di hadis yang kedua, ternyata ada kecacatan di dalam perawinya.
Seperti misalnya perawi yang ini nggak nyambung dengan yang ini. Karena ini meskipun satu zaman, tapi yang ini hidup di Irak, yang satu hidup di Syam. Sedangkan dua orang ini nggak pernah bertemu satu dengan yang lain. Maka berarti harus ada tengah-tengahnya ini siapa ini? Ada keterputusan di situ. Ya, terus kemudian baru disimpulkan hadisnya dhaif, lemah. Tapi setelah dilihat ada riwayat dari jalur yang lain, hadisnya sama, tapi dari jalur yang lain, ternyata naik ini yang dhaif ini menjadi hasan. Sudah gitu toh. Diteliti, peneliti gitu saja. Memang kata ulama-ulama setelahnya, apa yang ditetapkan oleh Syekh Albani itu ijtihad beliau. Terkadang salah, terkadang benar. Terkadang benar, terkadang salah. Nah, ketika salah, ada hadis yang dikatakan oleh Syekh Albani itu sahih, padahal nggak sahih. Atau sebaliknya, ada yang nggak sahih, padahal sahih. Paham ya? Ya. Itu dikritik oleh para ulama dari sisi mana kesalahan Syekh Albani ini. Harusnya Syekh Albani menghukumi ini sahih. Karena antara ini dan ini dijelaskan ilahnya. Kritikannya disampaikan. Nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah. Ini orang-orang yang nggak meneliti hadis, cuman karena mangkel ya kebencian kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, akhirnya muncul ucapan-ucapan yang nggak bagus. Syekh Albani ini bukan ulama tukang jam. Ya kenapa kalau beliau kerja sebagai tukang jam? Nah, masalah. Nggak masalah. Para ulama bekerja semuanya, berdagang, nggak ada masalah. Ya, cuman ya itu tadi, mereka nggak punya ulama sekaliber Syekh Albani. Kok ulama hadis yang pintar hadis itu kok ulamanya Wahabi ya? Kok kita nggak ada yang seperti Syekh Albani ini? Ya. Dan dipakai jamaah, takhrij penilaian hadisnya Syekh Albani ini dipakai oleh lawan maupun kawan. Ahli bid'ah itu juga pakai, disahihkan oleh Al-Albani. Dipakai juga penilaiannya. Ini menunjukkan bahwa secara asal penilaian Syekh Albani terhadap hadis itu diterima semua kalangan. Diterima oleh semua kalangan penilaian beliau itu. Diakui memang. Ya, wallahu a'lam. Cukup jamaah. Saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.